Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sela pada mata pelajaran seni budaya kelas 8. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas bab ketiga pada bab seni musik. Nah, pada bab seni musik kali ini kita akan belajar gaya dan bernyanyi lagu daerah. Sebelum kita masuk ke materi, Bu Sela akan bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi keunikan lagu daerah Indonesia. Kemudian membandingkan keunikan lagu daerah Indonesia. Kemudian mengidentifikasi fungsi musik, tradisi, atau daerah di Indonesia. Kemudian membandingkan fungsi musik tradisi dan fungsi musik masa kini. Kemudian melakukan teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Kemudian bernyanyi lagu daerah secara unisono. Dan yang terakhir, mengomunikasikan teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah secara unisono dalam musik tradisi baik dengan lesan maupun dengan tulisan. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Langsung saja kita akan belajar menyanyi lagu daerah. Nah, kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia itu ada bermacam-macam, ya. Ada 4 fungsi yang akan Bu Sela jelaskan. Yang pertama adalah sarana untuk upacara adat. Nah, pada upacara adat biasanya musik daerah menjadi pengiring dari upacara adat tersebut. Nah, kan di Indonesia itu banyak sekali adat. Nah, di setiap adat itu pasti ada lagu untuk upacara adat. Contohnya upacara merapu di Sumba menggunakan iringan bunyi-bunyian untuk memanggil dan mengiring kepergian roh ke pantai Merapu. Contohnya itu. Kemudian yang kedua adalah musik pengiring tari. Irama musik dapat berpengaruh pada perasaan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan indah dalam tarian. Nah, berbagai macam tarian daerah yang kamu kenal ya pada saat ini dapat diiringi dengan musik daerah tersebut. Seperti contoh ya, tari kecak. Itu ada iringan musiknya dari tari kecak. Tari Pakarena yang dari Sulawesi, kemudian tari Mandalika dari NTB. Kemudian ada kita Bojonegoro punya tari Kayangan Api, juga punya pengiring lagu Kayangan Api sendiri. Kemudian yang ketiga adalah media bermain. Lagu-lagu masyarakat atau folk song namanya, yang tumbuh subur di daerah pedesaan banyak digunakan sebagai media bermain anak-anak. Nah, seperti lagu Cublek-Cublek Suweng dari Jawa Tengah, kemudian Ampar-Ampar Pisang, kemudian Tanduk Majeng, terus Sang Bangau, itu termasuk beberapa lagu yang digunakan untuk media bermain. Itu namanya fungsi musik. Dan yang terakhir adalah media penerangan. Maksud dari media penerangan adalah lagu-lagu dalam iklan layanan masyarakat menggunakan contoh fungsi musik sebagai media penerangan. Nah, lagu tersebut biasanya berisi tentang pelestarian alam, menjaga kebersihan, KB. Itu termasuk fungsi musik sebagai penerangan. Syair dan liriknya itu ditulis atau dibuat dengan lirik-lirik yang mengajak atau tentang
kadang tentang lingkungan, kebersihan, nasihat dan sebagainya. Itu namanya fungsi musik sebagai media penerangan. Lanjut adalah teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Yang pertama adalah lagu daerah ya. Kita harus mengerti atau mengetahui arti dari lagu daerah. Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari suatu daerah yang dinyanyikan secara turun-temurun oleh masyarakat di daerah tersebut sesuai dengan budaya dan adat istiadatnya. Seperti kita Bojonegoro punya lagu Asih Bojonegoro yang sudah terkenal saat ini atau baru diciptakan saat ini. Itu akan menjadi sejarah baru untuk kota Bojonegoro yang akan diturun-temurunkan ke cucu-cucu kita di masa depan. Itu salah satu contoh lagu daerah. Seperti kita lagu Cublek-Cublek Suweng, lagu Gundul-Gundul Pacul, itu sudah ada sejak kita kecil. Jadi lagu itu adalah lagu turun-temurun dari nenek moyang kita. Lagu daerah itu tersebut merupakan identitas suatu daerah. Setiap suku atau daerah di Indonesia itu memiliki lagu daerah yang menggunakan bahasa daerah setempat dan diiringi dengan alat musik tradisional lengkap secara orkes. Ya, jadi ada macam-macam. Jadi beda-beda, setiap daerah itu mempunyai ciri khas yang beda-beda. Maka dari itu isi kata-kata, bahasa, dan iringan musiknya juga pasti berbeda-beda. Gaya musikal, ini ada gaya musikal ya, ciri khas dan karakteristik musikal dari beberapa kondisi. Maka setiap wilayah memiliki gaya yang berbeda-beda. Seperti ada contoh. Yang satu adalah gaya lokal, yakni karakteristik cara menyanyi lagu daerah yang berbeda dengan daerah lain. Kemudian pada era globalisasi seperti saat ini itu disebut entitas lokal genius. Ya. Kemudian gaya individual, yakni tipologi atau karakteristik seseorang tokoh yang menciptakan lagu sehingga berbeda dengan pencipta lagu lainnya. Jadi kalau gaya individual itu berarti setiap orang kan punya musikalitasnya beda-beda dengan orang lain. Nah, setiap pengarang lagu atau pencipta lagu itu juga memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Kemudian gaya periodikal adalah tipologi karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal. Nah, contohnya adalah musik Betawi. Kemudian dalam Gambang Kromo itu ada lagu sayur dengan lagu Pobin atau lagu Kroncong. Kemudian Langgam dan Stambul. Itu contohnya seperti itu termasuk gaya periodikal. Nah, kemudian setiap daerah itu kan mempunyai nama dan sebutan bagi seorang penyanyi sendiri-sendiri. Seperti pada daerah Jawa, Bali, Sunda itu disebut dengan sinden. Mungkin di daerah-daerah lain juga punya sebutannya sendiri-sendiri. Kemudian ciri-ciri dari lagu daerah itu ada beberapa. Yang pertama adalah teks lagu atau bahasa, dialeknya. Kalau kita berbicara soal bahasa Bojonegoro, contohnya, pasti lagu daerah Bojonegoro juga menggunakan bahasa dan dialek Bojonegoro. Nek lagu Jawa juga menggunakan bahasa Jawa, kayak lagu Cublek-Cublek Suweng atau lagu Ampar-Ampar Pisang, itu bahasanya sudah berbeda. Kemudian yang kedua, ciri-ciri yang kedua, diwariskan secara turun-temurun dengan tradisi lisan. Jadi kita tidak tahu itu yang nyiptakan siapa, tapi kita dari kecil sudah mendengar lagu itu.
Kemudian yang ketiga adalah pada umumnya penulis atau pencipta lagu daerah tidak diketahui. Jadi tadi sudah bilang bahwa lagu daerah itu terkadang tidak tahu pengarangnya itu siapa. Seperti yang saat ini lagi booming itu lagu Apuse apa yamko rambe yamko gitu, yang tidak sebenarnya itu bukan lagu daerah dari Papua Nugini, tapi lagu dari daerah Afrika, karena bahasa dalam lagu itu bukan bahasa asli dari Papua. Kalau enggak Apuse ya yang kurang biang kupusela, agak lupa. Di internet ada, coba kalian cari ya. Kemudian yang keempat adalah dibawakan dengan iringan musik daerah setempat. Kalau di Pulau Jawa ada gamelan, berarti diiringi dengan gamelan. Kalau di luar ada sasando, berarti pengiringnya ada sasando. Mungkin ada yang kecapi dan ada alat musik lainnya. Kemudian yang kelima, mengandung makna dan pesan untuk masyarakat. Nah, setiap lagu daerah pasti ada makna yang terkandung dari lagu tersebut. Contoh, ada hasil bumi, ada adat yang terkandung pada lagu tersebut. Kemudian yang terakhir adalah irama dan melodi lagu daerah bersifat sederhana. Lagu-lagu daerah itu gampang diingat karena melodinya bersifat sederhana. Nah, anak-anak dalam bernyanyi, gaya bernyanyi lagu daerah cenderung berbeda di setiap daerah dan mencerminkan ciri khas masyarakat. Ya, contoh lagu Sunda dan Jawa lebih kalem daripada lagu Betawi yang sifatnya energik. Ya. Kemudian lagu daerah itu juga dibawakan sesuai dengan teknik ucapan dan artikulasi daerahnya, sehingga teknik menyanyi lagu tradisi antar daerah bisa saja berbeda-beda. Contohnya, jika kalian orang Jawa menyanyi lagu bahasa Sumatera atau bahasa Kalimantan, pasti pengucapannya atau phrasingnya itu juga akan berbeda karena kalian tidak tahu arti dari kata-kata tersebut. Nah, lagu daerah biasanya dibawakan oleh paduan suara dan dinyanyikan secara unisono. Salah satu menyanyi unisono itu adalah paduan suara, dinyanyikan secara bersama-sama namun bisa menghasilkan satu suara. Nah, paduan suara merupakan bentuk penyajian musik vokal yang dihadirkan oleh suatu grup dan dapat menggunakan satu suara unisono atau dua suara atau lebih. Kalau ada cowok dan cewek pria dan wanita ikut dalam satu paduan suara, maka akan menghasilkan dua suara yang berbeda, tapi tetap menjadi satu. Karena timbre suara atau wilayah suara wanita dan pria itu berbeda. Sudah Bu Sela jelaskan di kelas 7. Kemudian lanjut menyanyi secara unisono. Pada kelas 7 kalian sudah Bu Sela jelaskan bahwa unisono adalah salah satu jenis menyanyi menggunakan satu suara. Ya. Nah, penampilan atau salah satu penampilan dari unisono adalah paduan suara yang menggunakan satu suara dalam penampilannya sehingga tercipta suara yang harmonis dan kompak. Pada lagu daerah juga dapat dinyanyikan secara perorangan maupun berkelompok. Nah, contoh sinden. Sinden itu juga bisa sendiri, juga bisa berkelompok. Kemudian, menyanyi secara unisono adalah menyanyi dalam satu suara, sehingga menyanyi unisono membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Jadi harus kompak, ya. Kalau tidak kompak atau tidak menjadi satu suara,
paduan suara tersebut tidak akan indah. Cara basa Jawane cah ambyar, tidak jadi satu suara. Next, anak-anak, selanjutnya adalah tugas kalian. Tugas kalian adalah buat video yang berisi kalian bernyanyi ya. Bernyanyi apa? Bernyanyi lagu daerah. Bu Sela tidak mau kalian bernyanyi gundul-gundul pacul karena terlalu mudah. Selain itu, banyak lagu daerah lainnya, bebas daerah manapun selain gundul-gundul pacul. Ya, anak-anak. Kemudian nyanyikan dengan sikap dan gaya sesuai dengan lagu daerah yang kalian pilih. Seumpama kalian menyanyi lagu daerah Papua Nugini yang energik dan butuh tarian. Kalau kalian mau dengan gerakan lebih bagus. Ya. Gayanya sesuai dengan daerah masing-masing. Kalau lagunya kalem, ya gayamu kalem. Kalau lagunya energi, kamu juga harus energik. Bawa lagu itu menjadi yang lebih indah dari lagu aslinya. Kemudian video bisa kalian share ke Google Classroom. Jangan lupa sertakan logo sekolah pada video. Jadi di dalam video harus ada logo sekolah. Dan bernyanyilah dengan sikap yang sopan dan santun. Jadi pakaian kalian harus sopan. Kalau bisa mengikuti dengan lagunya. Ya, bisa pakai kostum. Akan menjadi nilai plus untuk kalian. Anak-anak, sekian dari Bu Sela. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Bu Sela Aprilia TV agar channel ini lebih berkembang. Sekian dari Bu Sela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu.